Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramil Mukni, NPM 2034025126361, Prodi Manajemen Mata Kuliah Ekonomi Mikro. Di sini saya akan menjelaskan hubungan biaya produksi, penerimaan, dan laba. Besarnya biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan di dalam memproduksi suatu produk sangat penting, karena menentukan apakah perusahaan tersebut efisien atau tidak, juga akan sangat mempengaruhi besarnya laba atau keuntungan atau profit yang akan diperoleh perusahaan tersebut. Dalam ilmu ekonomi, biaya produksi diartikan sebagai semua pengorbanan yang diperlakukan untuk proses produksi, dinyatakan dalam uang menurut harga pasar yang berlaku. Macam-macam biaya produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Fixed cost adalah biaya yang besarnya tidak terpengaruh oleh jumlah barang yang diproduksi. Contohnya adalah biaya sewa gedung, di mana berapapun jumlah output yang dihasilkan perusahaan, besaran sewa gedung yang harus dibayarkan adalah sama. Mudahnya, sewa gedung dikeluarkan untuk periode tertentu, waktu tertentu. Jumlah ini tidak akan berubah apakah perusahaan memproduksi dalam jumlah banyak atau sedikit, bahkan tidak beroperasi sama sekali. Jumlah tidak berubah. Itu sebabnya kurva fixed cost berbentuk horizontal. Beberapa contoh biaya tetap lain adalah asuransi, biaya bunga pinjaman pajak atas kekayaan, dan sebagainya. Yang kedua, biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Average fixed cost adalah biaya tetap yang harus dikeluarkan per unit barang. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Kurva FC berbentuk menurun dari kiri ke atas, ke kanan, ke bawah. Semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, kurva AFC semakin mendekati sumbu horizontal, namun tidak akan sampai menyinggung atau apalagi memotong sumbu horizontal. Yang ketiga, biaya variabel atau variable cost. Variable cost adalah biaya yang besarnya tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Semakin banyak output, semakin tinggi biaya variabelnya. Contohnya, biaya variabel adalah pembelian bahan baku. Sebagai contoh, dengan mengambil restoran cepat saji favorit sedunia, McDonald. Sebagai contoh, usaha yang memiliki fixed cost dan variable cost untuk lebih mudah memahami konsep ini. Bahan baku cheeseburger seperti roti, kentang goreng, dan beef patty adalah contoh biaya tidak tetap restoran cepat saji McDonald. Mengapa? Karena semakin banyak McDonald menjual cheeseburger tersebut, semakin banyak bahan baku yang digunakan, yang membuat biaya variabel restoran tersebut semakin tinggi. Jadi, variable cost adalah biaya yang merubah menjadi besar atau kecil tergantung pada banyaknya produk dan jasa yang dihasilkan untuk dijual. Semakin banyak produk yang dijual atau dihasilkan, biaya variabel akan semakin tinggi dan sebaliknya. Contoh variable cost di perusahaan. 1. Komisi penjualan. Perusahaan pada umumnya memiliki salesman. Salah satu insentif supaya salesman semangat berjualan banyaknya adalah dengan memberikan dia komisi atau biasanya berupa presentasi. Selanjutnya, biaya listrik dan air. Listrik dan air juga dihitung biaya pada akhir bulan tergantung dari penggunaan. Pada umumnya, penggunaan sumber daya yang diukur bisa dianggap sebagai biaya variabel. Biaya transportasi. Apabila perusahaan Anda memerlukan jasa pengiriman, ini juga dianggap sebagai variable cost, karena biasanya ekspedisi membebankan biaya berdasarkan jarak tempuh pengiriman. Selanjutnya, terakhir, biaya peralatan. Bukannya peralatan termasuk fixed cost? Tidak juga. Hal yang menjadi biaya peralatan menjadi tidak tetap adalah karena nilai fungsi, misalnya saja bensin, oli, spare part, bahkan alat makan sekali pakai. Biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Average variable cost adalah biaya variabel yang dikeluarkan per unit barang. Secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Menurun dengan semakin banyaknya barang yang dihasilkan sampai mencapai titik minimum tertentu atau kapasitas produksi optimal, dan kemudian naik bila produksi terus ditambah. Biaya total atau total cost. Total cost adalah jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi. Biaya ini merupakan penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. TC sama dengan TFC plus
TVC. Biaya rata-rata atau average cost dan biaya marginal atau marginal cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk setiap satu unit barang yang diproduksi. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. AC sama dengan TC per Q atau AC sama dengan AFC plus AVC. Semakin banyak barang yang diproduksi, AC akan menurun sehingga mencapai titik minimum pada jumlah produksi tertentu. Selanjutnya, bila produksi terus ditingkatkan, AC akan bergerak naik. Terdapat MC yang menggambarkan beberapa biaya total bertambah jika produksi ditambah dengan satu unit. Secara matematis, MC dapat dirumuskan sebagai berikut. MC sama dengan delta TC per delta Q marginal cost dengan delta cost dibagi dengan delta Q atau quantity. Biaya produksi jangka panjang. Poin-poin di atas telah membahas tentang biaya produksi dalam jangka pendek di mana masih terdapat input tetap. Pada produksi jangka panjang, seluruh biaya adalah variabel. Oleh karena itu, yang relevan dalam jangka panjang adalah total cost, biaya rata-rata, biaya variabel rata-rata, dan biaya marginal. Total jangka panjang adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dan semuanya bersifat variabel, sehingga dapat long run total cost adalah sama dengan long run variable cost, sehingga perubahan biaya total adalah sama dengan perubahan biaya variabel pada jangka panjang. Penerimaan atau revenue adalah total pendapatan yang diterima oleh produsen berupa uang yang diperoleh dari hasil penjualan barang yang diproduksi. Beberapa konsep penerimaan adalah sebagai berikut. 1. Penerimaan total atau total revenue adalah penerimaan seluruhnya yang diterima oleh produsen dari hasil penjualan. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. TR sama dengan P dikali Q. Yang kedua, penerimaan rata-rata atau average revenue adalah penerimaan produsen per unit barang yang dijualnya. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. AR sama dengan TR per Q. Yang ketiga, penerimaan marginal adalah kenaikan penerimaan total yang disebabkan oleh tambahan penjual sebesar satu unit. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. MR sama dengan TR per Q. Laba atau rugi. Laba atau rugi adalah selisih antara nilai yang dihasilkan dengan nilai yang dikeluarkan. Nilai yang dihasilkan merupakan penerimaan, sedangkan nilai yang dikeluarkan merupakan biaya produksi. Apabila TR lebih besar daripada TC, maka perusahaan memperoleh laba atau profit. Sedangkan apabila TR lebih kecil daripada TC, maka perusahaan menderita kerugian atau loss. Selalu diasumsikan bahwa setiap perusahaan berusaha untuk memaksimumkan laba atau meminimumkan kerugian. Asumsi ini digunakan untuk menentukan jumlah barang yang diproduksi dan harganya. Dengan demikian, perusahaan akan memperoleh laba maksimum atau kerugian minimum bila berproduksi pada tingkat output di mana MR sama dengan MC. Amazing! Terima kasih. Berikut adalah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.